Lihat. Ada 2 iPad. Sama jam berapa ini? Fokus. 11.50. Ya aku lama nggak bikin konten kan? Lama nggak bikin konten. Ya gitu aja kali ya. Aku lama nggak bikin apa? Aku lama nggak bikin konten sama sekali dan sekarang aku dipaksa sama kakak sepupuku buat bikin lagi. Jadi hari ini kita malam ini sih jam 11 kita mau bandingkan 2 iPad ini. Ini iPad Pro apa? 2020. Iya. Yang ini iPad mini tahun ini. iPad mini 2021 atau iPad mini 6. Nggak ngerti tentang Apple. Ya jadi ini 2 iPad yang jelas berbeda ya kan sih. Ya jadi ini 2 iPad yang jelas berbeda yang sebenarnya seharusnya nggak ada perbandingan sama sekali. Seharusnya ini dibandingkan sama iPad Air 4. Tapi nggak ada di rumah, jadi aku pilihnya Pro 2020 punya kakakku yang aku colong barusan. Aku masuk ke kamarnya, baru habis itu aku ambil iPad dari meja belajarnya sambil dia tidur sama temannya. Dan habis itu aku nggak tahu kakakku itu lesbian atau enggak. Soalnya dia tidur sama cewek. Kita tidur bareng. Jadi di antara 2 iPad ini seharusnya nggak dibandingin sama sekali, soalnya ini jelas beda price point juga. Yang seharusnya iPad mini ini dibandingkan sama iPad Air 4 yang memang harganya mirip sama yang mini. Sama kalau yang Pro 2020 bandinginnya sama yang Pro 2021, sama-sama Pro, sama-sama adil. Jadi ini kayak perbandingan gak adil kan? Ya gak adil ya, kita nggak ada duit atau apa. Ini punya aku beli pakai uang beasiswa, ini punya kakakku dibeli pakai uang beasiswa. Jadi ya udah, ini buat nyatat saya juga, makanya aku beli yang mini aja, aku nggak terlalu perlu yang Pro. Jadi gara-gara ini perbandingan yang nggak adil, aku bakal kasih keringanan ke iPad mini ini, soalnya dibandingannya bukan sama Air tapi sama Pro tahun kemarin. Sama ini memang review lambat sih, ini Desember kan, ini Natalan, ini sudah malam bahkan 2 menit lagi ini sudah selesai Natal bahkan kan, ya kan? Yoi. Jadi yang pertama pasti kelihatan dari 2 iPad ini apa? Ada yang kamu bisa tebak apa yang paling kelihatan? Ya, layarnya. Iya betul. Jadi ini layarnya. Kalau yang mini ini makanya layar 8,3 inch. Kalau yang iPad Pro ini yang aku punya ini, walaupun punya kakakku tapi aku colong, dia pakai 11 inch, sama-sama 256 GB. Salah satu kelemahan dari layar masing-masing. Refresh rate. Benar, refresh rate yang ini, ya kan? Yang mini ini refresh rate-nya ini 60 dan ini 120. Ini 2 kali lebih cepat. Ya mending beli ini kan. Tapi nggak ada duit, habis stok juga gaib. Jadi ini aja aku beli. Tapi ada satu kekurangan lagi yang di sini, di mini. Di mini ada masalah jelly effect gitu. Aku malas ngerekam slow motion ya. Kalau aku rekam bakal aku taruh. Ya sih, tapi kayaknya enggak kan. Ya, tapi jelly effect tuh kalian bisa search di Google, kalian bisa search di YouTube, kalian lihat perbandingannya di slow motion. Yang jelly effect itu cuma di portrait mode, tapi itu masalahnya aku nggak ada masalah sama sekali sih. Aku kedengaran kayak psikopat, tapi bagiku nggak ada masalah itu. Kalau yang Pro boxnya 71. Kalau yang Pro salah satu kekurangan yang bagiku ini gara-gara ini terlalu besar aja ini, ya kan? Bagiku ini terlalu besar, walaupun 11 ini paling kecil. Ini orang-orang bilang sedang, baru kalau ini dibilang kecil. Maklum ini tablet, tapi ini tabletnya gede banget, 11. Kukirain ini awalnya kakakku bilang 12,9. Tapi iya jelas sekali. Ini memang iPad Pro yang satu mini, jadi perbandingannya memang kelihatan jelas. Satu buat yang lebih besar, satu yang mini, berarti lebih kecil juga. Sama berarti otomatis yang menang di screen ya ini. Iya kan? No debat. Kalau kalian debat nanti aku sunat kalian. Kedua kalinya loh. Yang kedua, chipset. Nah, ini yang menarik nih. Chipset yang mana yang lebih unggul, yang Pro atau yang mini? Anehnya sih pas aku pertama kali lihat spesifikasi yang mini 6, ternyata mini 6 ini lebih sangar chipsetnya itu.
chipset yang mini ini makainya Apple A15 Bionic chip. Kalau yang Pro yang itu makainya A12Z, itu masih 2020. Kalau tahun ini sekarang M1 malah jadi chipset MacBook, anjir, aneh. Tapi untuk chipset ini jelas siapa yang menang sih, A12Z dibandingkan A15. Yang menang otomatis iPad mini 6. Kenapa? Ya karena itu A15 itu paling baru daripada 12Z. 12 itu pun lebih bagus daripada yang versi Z. Jadi apalagi 15 gitu. Semakin lama semakin bagus. Jadi untuk poin chipset aku bakal kasih ke ini. No debat juga kan sih, Pak? No debat. Kalau ada yang berdebat, selanjutnya aku potong kontol kalian baru aku jadikan kalian lu cinta Luna. Ya kan? Anjay. Oke, habis itu selain chipset sama layar, yang pasti harus dibandingkan di sebuah tablet itu adalah fungsionalitasnya, ya kan? Kalau kamu beli tablet cuma buat flexing, kalian sebaiknya mati aja dan masuk neraka. Tetapi kalau misalnya kalian beli tablet buat produktivitas atau main game, kalian masih termasuk normal. Bukan seperti orang-orang yang beli iPhone 13 Pro Max cuma buat taruh di TikTok baru dibilang anak petani mana ada tahu gini. Padahal anak petani punya banyak tanah dan mereka pasti bayar pajak. Jadi untuk yang ini kita akan bandingkan fungsionalitas. Dengan jelas yang menang itu pasti Pro yang ini. Ya kan? No debat. Soalnya Pro yang ini selain layarnya lebih lebar juga, lebih banyak room buat kreativitas, sama bisa ada LiDAR scannernya juga. Jadi bisa 3D modeling juga kan. Jadi ini adalah salah satu yang paling functionality-nya paling bagus di tablet, jauh daripada Samsung Tab S7 Plus atau apa gitu. Ya jadi ini poinnya juga di Pro juga tetap ya pasti sih. Sebenarnya kamera di tablet itu sama sekali nggak penting bagiku. Yang penting tuh fungsionalitas. Di poin ketiga yang aku bilangin. Jadi tapi ada keunikannya di kamera depan Mini 6 ini. Mini 6 ini nggak ada Face ID, tapi dia ada kamera 12 megapiksel ultra wide kamera depannya. Yang awalnya aku bingung kayak kenapa kamera depan dikasih ultra wide, sedangkan yang iPad Pro tahun kemarin nggak. Ternyata ada fitur namanya center staging. Jadi bakal diri kalian itu ditengahkan. Anggap aja kayak tracking tapi lebih lambat soalnya itu real time. Jadi kalau untuk kamera depan mau mengincar bagaimana pas Zoom meeting atau apa, kalian lebih baik pilih Mini 6 ini. Karena ada fitur-fitur yang bagus, center staging sama bisa ganti ke portrait. Dan itu adalah poin yang plus jauh dari iPad Pro itu. Jadi ini poinnya masuk ke iPad mini. Oke, pertama kelebihan dan kekurangan iPad mini 6 yang ini. Jadi iPad mini 6 itu pertama kekurangannya tuh ada kelihatan di layar 60 Hz. Kemudian selain itu ada juga kekurangan dalam bagian lack of accessories-nya. Soalnya banyak aksesoris yang dibuat ini setahu aku cuma Apple Pencil itu pun buat mayoritas dari iPad, sama ada satu lagi yaitu Smart Folio, dan itu aja sih aksesorisnya. Jadi ini sangat amat nggak cocok buat kalian yang mau kayak aku mau beli misalnya aku cuma mau beli Apple Pencil tuh buat kalian itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian kayak aku mau beli sama Smart Folio yang Apple yang ada keyboardnya yang overpress itu, jangan, soalnya ini nggak ada supportnya. Di sini bagian sini tidak ada kelihatan magnet sama sekali buat transmit sinyal dari keyboardnya itu langsung ke iPadnya, jadi itu nggak bisa. Dan kemudian kelebihan yang kedua, kamera depannya itu ultra wide sama filternya itu bagus sekali. Filternya itu center staging, ya itu aja sih. Tapi itu lebih bagus daripada punya iPad Pro tahun kemarin. Dan kemudian yang ini juga ada satu kekurangan lagi di kameranya. Dan bagiku kameranya poinnya pasti lebih menang yang Pro kamera belakang. Cuma kamera depannya aja lebih difokuskan ke situ. Soalnya ini lebih bakal sering dipakai meeting atau gimana. Jadi itu aja sih dengan harga 64GB sekitar 8 juta yang internasional. Kalau yang 256 cuma ada yang internasional tuh
sekitar 10 jutaan. Kalau yang iBox beda cerita, nggak tahu apa ini yang internasional aku beli. Nah, jadi itu aja untuk kelebihan sama kekurangan yang mini. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan iPad Pro 2020. Ya, kegedean sumpah. Jadi iPad Pro ini lebih fokus ke fungsionalitas. Kalau iPad mini ini lebih bisa buat gaming atau gimana. Contohnya tuh di Genshin itu cocok banget. Sama kekurangannya di iPad mini aku lupa bilang kalau bezelnya itu juga lebih tebal daripada iPad Pro 2020 sama 2021. Jadi ini juga kelebihan pertamanya itu adalah layar, tapi kekurangannya juga layar. Kalau kalian ngerti, itu kayak personal preference. Kalau menurut kalian ini ini kegedean, kalian beli yang mini. Tapi kalau menurut kalian ini pas dan ini memang layarnya bagus, mending kalian beli yang ini aja. Jadi itu kayak double edged sword. Kalian bisa pilih gara-gara ini besar, kalian bisa nggak pilih ini gara-gara ini besar. Baru kelebihan kedua itu 120 Hz, ketiga lidar scanner, habis itu kelebihan keempat nggak tahu keberapa, ada Face ID, ada Touch ID, baru ini ada Apple Magic Keyboard support. Buat yang di folio tuh ada magnetnya ini, jadi kalian bisa beli itu. Dan kalau aku ada salah ngomong bodo amat, soalnya aku sebenarnya fanboy Samsung. Aku dipaksa beli iPad. Samsung nih bos. Samsung. Ini ya kamera aku Samsung, tubuhnya Samsung cok. Aneh. Oke lanjut. Tadi nggak sengaja ngebahas Samsung gara-gara Samsung ya gitulah. Tapi ini bahas Apple, jadi kita lanjut aja. Baru habis tuh ini juga salah satu deal breaker menurutku, ini susah amat dicari ini. Susah sekali, aku nanyain sekitar 5 toko lebih. Itu aja minoritas banget. Baru habis tuh tulisannya pas ditanya kan habis stok. Jadi ini lebih susah dicari dan ini masih lebih mudah dicari, itu yang Mini 6. Jadi kalau kalian hoki, kalian dapet ini, aku sarankan beli yang ini aja. Kalau kalian suka yang gede. Kalau kalian nggak suka yang gede, yang ngapain beli ini, kalian bisa beli itu yang Mini 6. Tapi kalian kalau mau chipset yang bagus sama ukuran yang bagus seperti ini, sama nggak peduli tentang 60 atau 120 Hz kamera belakang atau apa, aku sarankan kalian beli Air4, iPad Air 4. Karena itu pilihan terbaik di antara ini berdua kalau di tengah-tengahin, ya kan? Kalau aku sih sarannya beli Advance sih. Advance apa, Cok? Ada yang dulu itu kan yang ada pouchit itu kan? Iya, ngecit paunya. Ya, Cok, itu hilang anjir. Itu GG sih tabletnya. Jadi Ya berapa gitu. Sedikit backstory, pas umurku kecil aku dibelikan tablet, pas aku buka paunya uangnya 999. Dari sana aja loh padahal. Iya. Oke, habis side story tadi. Kurang lebih itu aja sih. Kalau kekurangan iPad Pro lebih sedikit, soalnya itu lebih well built. Dan kalau iPad mini lebih ke orang kayak aku, orang yang lebih suka HP compact misalnya. Baru habis itu tablet nggak mau kegedean, bagi diriku 11 inch itu kegedean. Jadi kalau kalian disuruh pilih yang mini atau yang pro, kalian bisa pilih salah satu dengan cara kalian pikir aja kalian mau yang gimana, buat apa. Misalnya kalian perlu yang layar besar karena kalian seorang artis, kalian bisa pilih yang 11 inch atau yang 12 inch. Baru habis itu kalau misalnya kalian cuma mau sekedar nyatat, dan nyatatnya nggak perlu ruang yang besar, dan juga oh ya ini ukurannya sama kayak manga loh, sama persis. Jadi habis itu kalian bisa pilih aja yang mini aja sekalian. Kalau misalnya kalian mau lebih main game, kalian bisa pilih yang mini. Kalau kalian mau lebih produktivitas, yang pro. Tapi yang mini juga produktivitas juga nggak kalah produktif daripada yang pro 2020. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa dipertimbangkan dengan harga selisih sekitar 4 juta. Itu aja sih yang internasional loh ya. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan itu, nggak ada pilihan yang salah. Masing-masing orang mungkin nganggap poin A ini orang A bilang poin orang B ini salah milih mini. Sebenarnya dia nggak salah. Semua orang ada personal taste-nya masing-masing, dan itu yang dijadikan landasan buat membeli produk di antara dua ini. Tapi kalau kalian malas pilih, mending kalian beli yang mini aja, soalnya kalian susah beli yang ini. Udah itu aja. Ya, jadi itu aja buat video ini.
kurang lebihnya mohon maaf, enggak sih kayak presentasi itu, tapi iya kalau misalnya kalian mau beli iPad bisa jadikan ini landasan, dan mudah-mudahan ini berguna juga buat kalian. Kalau ada pertanyaan lebih jawab di kolom komentar, tapi ada dua kemungkinan, ada kemungkinan aku jawab beneran atau aku hujat kalian, jadi jangan salahkan itu, soalnya aku sedang ngomong sekarang. Sama ya itu aja sih ya, nggak tahu aku mau bilang apa lagi. Ini sudah jam 12:16, Natal sudah berakhir dan juga videoku berakhir, dan aku nggak bakal ngupload sampai tahun depan. Dan kenapa aku nggak ada taruh keyboard di sini selain buat room, buat itu, buat dua iPad itu aku bakal juga bikin konten keyboard. Tapi pas aku beli first keyboardku, ada batch keyboardku yang lebih baru lagi, jadi aku sedikit menyesal. Tapi aku nggak apa-apa, itu nanti ada build keyboard harga 5 juta itu, aku menyesal sih build segitu. Tapi ya gitu aja, sekian, terima kasih dan salam. Dan ya kalau ada, sabar, jangan end dulu. Kalau ada kalian suka video ini, like. Kalau kalian enggak, kalian dislike aja. Baru habis tuh kalau kalian mau ngebacot di komentar silahkan, aku suka lihat kalian ngebacot di komentar. Dan terakhir, kalau ada hawa-hawa bokep di video ini silahkan report, ya kan sih. Yoi. Kita yakin mah ini nggak ada bokep kan, kita cuma review iPad so. Dah, sekian, terima kasih, dadah. Kalian setia pada aku beli iPad mini ya, kontol mampus ya, please.